Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Abdi pada pelajaran PJOK. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Salam olahraga. Sehat, cerdas, semangat. Baik anak-anak, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran tentang senam lantai pada pembelajaran 3. Sebelum Bapak menjelaskan materi pembelajaran di pagi hari ini, Bapak ingin bertanya dulu, mungkin anak-anak sudah ada yang tahu apa itu artinya senam? Nah, baik anak-anak, akan Bapak jelaskan sedikit pengertian tentang senam. Senam adalah bentuk latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, menjaga daya tahan tubuh, membuat kelenturan, dan juga untuk membentuk tubuh agar menjadi bentuk tubuh yang ideal. Nah, itu ya pengertian senam. Tapi mungkin bisa dicari lagi ya referensinya di buku atau di apa saja tentang pengertian senam. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah tentang senam lantai. Apa itu senam lantai? Baik, akan Bapak jelaskan apa itu senam lantai. Senam lantai adalah senam ketangkasan dan juga bisa disebut dengan artistik, senam artistik ya. Jadi senam lantai adalah senam yang bisa dilakukan tanpa menggunakan alat maupun dengan menggunakan alat. Nah, jadi senam lantai ini bisa dilakukan tanpa menggunakan alat dan bisa juga dengan alat. Senam lantai ini juga bisa disebut dengan senam ketangkasan atau senam artistik. Mungkin anak-anak udah sering mendengar apa itu kata-kata senam artistik ya. Yuk, ada senam artistik itu ya. Jadi senam artistik itu atau senam lantai itu adalah salah satu cabang olahraga yang dilombakan pada kegiatan ataupun event olahraga seperti olahraga Pekan Olahraga O2SN baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, bahkan sampai internasional ya, berjenjang ya. O2SN itu mungkin ada anak-anak yang belum tahu apa itu O2SN. O2SN itu adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita rajin berlatih, kalau sudah menjadi atlet, nanti juga akan siap untuk mengikuti lomba senam lantai ini. Oke, baik anak-anak, akan Bapak jelaskan dulu. Kita mulai dari senam lantai ini yang tanpa menggunakan alat. Nah, sekarang perhatikan ya. Bapak ini naikkan dulu gambarnya. Mana gambarnya? Nah, ini dia ya. Ini ya gambarnya ya. Jadi senam lantai ini ya, senam tanpa alat ini, senam lantai yang tidak menggunakan alat bisa dilakukan dengan lompat-lompat di tempat. Nah, dengan lompat-lompat di tempat ya. Perhatikan gambarnya yang sudah Bapak naikkan tadi. Nah, itu ya gambar seorang siswa sedang melompat di tempat. Nah, itu ya gerakan dasar.
Nah, itu ya. Perhatikan. Nah, nanti materinya juga akan Bapak berikan bagaimana cara melakukannya ya. Nah, sikap awal berdiri tegak, tangan rapat ke badan dan tekuk ke depan. Tuh ya posisinya. Selanjutnya melakukan lompat-lompat di tempat dengan aba-aba, berputar 180 derajat. Ya, nanti oke, itu sekedar contoh dulu seperti pada gambar itu ya. Yang pertama tadi lompat-lompat di tempat. Ya, oke, lanjut. Gambar berikutnya. Naikkan. Ya, oke, ini dia. Gambarnya berdiri dengan tangan. Nah, handstand namanya. Oh, jadi kita bisa berlatih senam lantai tanpa alat ini dengan berdiri dengan satu tangan, dengan kedua tangan ya, berdiri dengan tangan. Nah, ini nanti kita latih ya. Kalau sudah kita tetap muka, kita bisa akan mencoba handstand ini ya. Nanti awalnya Anda bisa langsung berdiri langsung begitu saja seperti orang yang sudah mahir ya. Kita lakukan dengan cara dipegang dulu. Nah, pegang, berteman. Kalau sudah berdiri bisa dilepas pelan-pelan ya. Nah, itu juga cara melakukannya. Sikap awal membungkuk seperti gambar itu ya. Gambar pertama membungkuk, kemudian kedua tulakan kaki, kemudian pinggul hingga lurus ke atas kepala. Tahan sikap ini dalam beberapa saat. Nah, itu ya bisa ya, pasti bisa nanti kita lakukan. Insya Allah kalau kita sudah tetap muka akan Bapak berikan contoh dan kita akan lakukan bersama-sama. Oke, lanjut. Yang berikutnya, naikkan gambarnya. Oke, ya ini dia. Berdiri dengan kepala. Ini berdiri dengan kepala. Berdiri dengan kepala ini juga prosesnya sama seperti dengan berdiri dengan tangan. Berdiri dengan kepala istilah bahasa asingnya headstand. Ya, tuh. Jadi dia sikap awal duduk jongkok. Nah, itu gambarnya ya. Kemudian yang berikutnya menunduk, kepala disentuh, siku segitiga ya, posisi siku dengan tangan kepala itu segitiga, berbentuk segitiga. Kemudian berdiri dengan kepala, naik kakinya lalu diluruskan. Bisa kita merapat di samping tembok bisa ya sambil dipegang. Tapi kalau sudah mahir nanti biar nggak dipegang lagi sudah bagus ya, sudah bisa. Insya Allah juga ini akan kita coba nanti kalau kita sudah bertemu langsung nanti. Ini harus melakukannya, harus punya matras juga ya, biar ibarat jatuh nggak sakit. Nah, ini Bapak harapkan yang berdiri dengan satu tangan dengan kepala ini anak-anak jangan coba-coba melakukan sendiri ya, harus diawasi karena ini berbahaya. Bisa cedera ya kalau salah jatuh, salah jatuhnya itu. Jadi perlu pengawasan ya. Nanti kalau sudah kita ketemu tatap muka akan kita lakukan sama Bapak ya. Kalau sendiri jangan ya, itu Bapak harapkan. Ini cuman sekedar contoh pelajaran kita untuk melihat bagaimana cara melakukan headstand dengan handstand, berdiri dengan tangan maupun berdiri dengan kepala. Oke, kita lanjut. Berikutnya yang tadi dengan tanpa alat ya, sekarang kita lakukan dengan menggunakan alat. Nah, ini lebih berbahaya lagi kalau kita melakukan senam lantai ini dengan menggunakan alat. Untuk melakukan kegiatan senam lantai dengan alat ini harus perlu ada pendampingan. Harus ada instruktur atau guru yang mendampingi kalian untuk melatih kegiatan senam lantai dengan alat. Oke,
akan Bapak jelaskan dulu. Yang pertama ini kita naikkan dulu gambarnya ya, biar anak-anak lebih jelas. Ya, naik. Oke, ini dia ya. Nah, ini dia lompat kangkang namanya. Di situ bisa menggunakan teman. Kalau kita di lapangan, ya, yang satu jongkok, satu melompat. Tapi ini juga tidak boleh dilakukan di luar pengawasan Pak Guru, karena nanti begitu temannya jongkok dilompatin, pas jatuhnya terinjak kepala, bahaya ya, jangan ya. Oke, ini cuman sekedar kita contoh saja dulu, untuk pengetahuan saja dulu. Nanti kita lakukan kalau kita tatap muka. Nah, di situ ada box, ya. Jadi dia lompat kangkang menggunakan box. Awalannya dia dari jauh lari dulu, seret, lari, habis lari sampai box, lompat. Ya, jatuhnya berdiri tegak. Nah, ini namanya lompat kangkang. Contoh senam lantai yang menggunakan alat. Yang pertama lompat kangkang ya. Nah, lanjut. Yang berikutnya guling ke depan. Nah, ini guling ke depan, anak-anak udah pernah melakukannya pada kita pertemuan tatap muka waktu di kelas 2 ya. Bapak coba untuk guling depan, kita menggunakan matras. Matras kita ada di ruang perpustakaan itu, Bapak amankan di situ ya, untuk kegiatan kita melakukan senam lantai dengan menggunakan alat. Nah, ini roll ke depan ini juga bahaya ya. Salah masuknya nanti kepala yang dibikin untuk berjungkir balik ini ya. Bukan kepala ya yang dikenakan, itu adalah lihat posisi awal berdiri, kemudian mendekati matras, jungkuk, muter. Bukan kepala, yang kena matrasnya itu adalah ini pundak ya, bukan kepala, bukan di depan sini tapi pundaknya. Ya udah pernah kita lakukan, tapi itu pun walaupun kita sudah pernah melakukannya, nanti akan kita coba untuk memperbaiki gerakan yang kira-kira masih belum pas. Ya, oke. Itu tadi contoh senam tanpa alat, senam lantai tanpa alat, dan senam lantai menggunakan alat. Senam lantai yang tanpa alat tadi, yang pertama lompat-lompat di tempat, yang kedua berdiri satu tangan, berdiri dengan tangan atau handstand, yang ketiga berdiri dengan kepala atau headstand, kemudian yang keempat ya, yang keempat bukan, yang senam lantai dengan menggunakan alat tadi, lompat kangkang, kemudian guling depan. Nah, guling depan ini gambarnya tadi ya, Pak ditayangkan, naikkan gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, itu berdiri, jongkok, kemudian roll ke depan ya, guling ke depan. Roll depannya juga bisa juga ya. Oke, itu saja ya untuk pelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya nanti, mempraktikkannya lagi nanti, mempraktikkan di sekolah kalau kita sudah tatap muka. Bapak rasa itu saja dulu yang perlu Bapak sampaikan hari ini. Nanti akan Bapak kasih tugas, Bapak buat tugas untuk menjawab soal pilihan ganda. Bapak buat lewat Google Formulir. Oke, itu saja. Terima kasih dulu atas perhatiannya. Dengan harapan agar anak nanti bisa dapat mengerjakan tugas dengan baik. Pesan terakhir dari Bapak, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, seperti kita memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan setiap kita berjalan atau datang bepergian atau mau keluar atau habis memegang apa saja ya.
cuci tangan yang bersih dengan memakai sabun, apakah ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian jaga jarak apabila di tengah kerumunan, nah jangan terlalu banyak dekat orang. Nah itu semata-mata kita untuk mencegah daripada COVID-19. Maklum kita masih masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa dan bisa bertatap muka langsung di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi minggu depan pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, atau Bapak singkat dengan PJOK. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Das. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak